Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam majlis ke-30 dalam kitab Majalisus Syahri Ramadan yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan judul Fi Khitamis Syahr, penghujung bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang agung, telah membersamai kita. Selama 1 bulan kita bersama bulan Ramadan, dan tentunya ikhwatifillah akan menjadi saksi bagi kita sekalian. Kalau kita berbuat kebaikan di bulan tersebut, memanfaatkan setiap detik untuk amalan yang bisa melebur dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka falyahmadillah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita justru di bulan tersebut banyak melakukan keburukan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala penerima tobat. Alhamdulillah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di akhir atau di penghujung Ramadan ini mensyariatkan beberapa ibadah. Sebagaimana penjelasan telah berlalu, di antaranya zakatul fitr. Zakat fitrah yang menjadi pensuci bagi jiwa kita dan harta kita. Demikian pula takbir. Kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kita bertakbir sesuai dengan apa yang Allah beri petunjuk kita dengan itu di penghujung bulan tersebut. Dan menjadi sunnah untuk kita menjaharkan, sebagai laki-laki menjaharkan takbir tersebut, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan kebahagiaan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan disunahkan untuk mensirkan takbir tersebut. Kemudian ikhwati fillah, di antara keagungan takbir ini akan memenuhi alam semesta. Yamla'u al-afaq. Semua atau alam semesta ini akan dipenuhi dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahmid, tahlil sebagai bentuk rasa takut kepada Allah, bentuk harapan atas karunia-Nya, sebagai bentuk syukur atas karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat yang lain ikhwati fillah di penghujung bulan Ramadan ini, yaitu ibadah salat Idul Fitri. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sekalian pada saat itu, para sahabat, untuk turun menyaksikan keagungan salat Id yang dilaksanakan pada saat tersebut. Maka sebagaimana kesaksian Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan, amarona Rasulullah memerintahkan kita para wanita untuk keluar ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha. Para wanita di rumahnya, para gadis di tempat pingitannya, bahkan wanita-wanita yang haid pun turun untuk menyaksikan kebaikan dan menyaksikan doa kaum muslimin. Kemudian ada seorang di antara mereka, para wanita, bertanya, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Maka Rasul menyebutkan, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya dipakaikan jilbabnya oleh saudaranya. Muttafaqun alaih. Maka ini menunjukkan ditekankannya untuk menghadiri sholat tersebut. Adapun yang haid, ya'tazilna al-musalla. Yang haid menjauhi tempat sholat. Kemudian ikhwati fillah, di antara sunnah ketika kita melaksanakan sholat Id, ketika akan berangkat, hendaknya untuk mengisi perut kita dengan makanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, karena Nabi SAW la yagdu yaumal fitr hatta yakul tamarat wa yakul nawitran. Beliau SAW tidaklah keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau makan kurma dan beliau memakannya ganjil. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
Tentu kalau tidak ada kurma, boleh dengan makanan yang lain. Yang jelas ini membedakan dari hari-hari sebelumnya, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian ikhwati fillah, di antara sunnah ketika kita pergi sholat id, yaitu masyian, pergi sholat id dengan berjalan kaki, dan memilih jalan yang berbeda berangkat dan pulangnya. Ini kalau memungkinkan, kecuali kalau kita memiliki uzur dan tidak memungkinkan untuk itu, maka dipersilahkan untuk menggunakan kendaraannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin yang merasa berbahagia ketika melaksanakan sholat id, hendaknya berdandan, memakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian, kecuali para wanita. Para wanita maka tidak memakai wewangian dan juga tidak bertabarruj, menampakkan kecantikan dan keelokannya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menghadiri sholat id dengan penuh kehusuan, menghadirkan hati, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, berharap kepadanya dan takut akan adabnya. Dan ingatlah hari yang luar biasa kelak. Karena adanya berkumpulnya kaum muslimin di tempat yang agung ini merupakan miniatur, mengingatkan kita bahwasanya kaum muslimin, bahkan manusia seluruhnya akan berkumpul fil maqamil a'zam, di tempat yang paling agung kelak di hari kiamat, dan semuanya akan berkumpul dalam kondisi yang berbeda-beda keadaannya. Jadikan ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita sekalian. Kemudian ikhwati fillah, hendaknya kita berbahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan karunia Allah. Tatkala kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan usia, bahkan kita diberikan hidayah sehingga kita melaksanakan ibadah yang agung. Setiap detik amalan kita manfaatkan di bulan Ramadan tersebut, maka itu karunia yang luar biasa. Maka bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, sepantasnya dengan itu mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan bukan hanya berbahagia sebagaimana kebahagiaan orang-orang yang lemah imannya, yaitu mereka merasa ketika keluar di bulan Ramadan terbebas dari ibadah yang memberatkan. Maka tentu kebahagiaan ini sangatlah berbeda. Hendaknya kita berbahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bersedih ketika kita tidak melaksanakan ibadah dengan sesempurna sebaik-baiknya ibadah di bulan Ramadan. Maka tercampur kebahagiaan dan ada kesedihan di bulan tersebut atau di hari tersebut. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan berakhir. Syariat yang dilaksanakan, amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan tentu berakhir. Tapi syariat Allah tidaklah berhenti. Ketaatan kepadanya tidaklah terputus. Terus dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Dan ibadah terus berlangsung. Syariat, perintah Allah, larangannya terus kita laksanakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, saum telah selesai. Tapi banyak saum yang Rasulullah syariatkan di bulan-bulan yang lainnya. Ada saum setelahnya 6 hari di bulan Syawal yang mengikuti bulan Ramadan. Yang kalau dilaksanakan setelah sempurna saumnya di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka qasiyamid dahr, bagaikan saum sepanjang tahun. Kemudian juga ikhwati fillah, saum setiap bulannya, atau ada yang dikenal dengan ayyamul bid, hari ke-13, hari 14, hari ke-15. Seandainya itu dilaksanakan bagaikan saum sepanjang tahun juga. Demikian pula ikhwati fillah, ada saum Arafah, ada saum Asyura, ada saum Senin dan Kamis, kemudian ada saum Muharram, kemudian juga ada saum Sya'ban, dan seterusnya. Termasuk juga saum yang paling utama, yaitu saum Daud, saum sunnah, tatawu yang paling utama, yaitu saum Daud. Itu menanti kita untuk terus mengamalkan sebagai bentuk istiqomah kita di atas ketaatan, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwati fillah, demikian pula qiyamul lail, salat malam. Iya, masa tarawih telah berlalu, tetapi syariat qiyamul lail terus berlangsung, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap malam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan afdhalus shalah ba'dal farilah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu yaitu salat malam. Dan Rasulullah melaksanakan salat malam bahkan sampai yatafarram qadamah, kakinya belah, kakinya terluka karena lamanya berdiri. Ketika ditanya kenapa buat demikian, maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakura, tidakkah ingin aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, ini salat malam. Demikian pula salat-salat yang lainnya, baik salat rawatib, salat duha, ataupun salat-salat yang lain yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupan kita. Kemudian ikhwati fillah, zikir merupakan ibadah yang agung, yang diantaranya zikir yang mengikuti salat 5 waktu, zikir yang rawatib, yang itu muqayyad, juga zikir-zikir muqayyad yang lainnya yang mengikuti aktivitas tertentu. Ketika kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian ketika kita akan tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, bercermin, berpakaian, ketika kita safar, naik kendaraan, masuk masjid, dan seterusnya. Banyak zikir-zikir yang disyariatkan, dan itu menjadi bagian kebaikan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Demikian pula zikir-zikir yang mutlak, yang tidak diikat dengan aktivitas tertentu, tidak pula diikat dengan bilangan tertentu. Maka kita memperhatikan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat terakhir yang diungkapkan Syekh Muhammad bin Shalih, beliau menyebutkan ikhwani fi fajtahidu ikhwani fi fi'lit ta'at wajtanibul khataya wasayyi'at litafuza bil hayatid thayyibah fid dunya wal akhirah. Wahai saudara-saudaraku, bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi beragam kemaksiatan, keburukan, agar kita beruntung sukses dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi hanya di bulan Ramadan saja. Maka kewajiban kita untuk terus beribadah kepada Allah dan mengenalnya, baik di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Alangkah ruginya dan alangkah buruknya orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan kemudian melupakannya di bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqomah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.